Di tengah malam yang sunyi, dua prajurit pasukan khusus Indonesia, Letnan Sandi Arifin dan Sersan Mayor Yusuf Mahendra, merayap di balik bukit-bukit kering dekat perbatasan Pakistan-Afghanistan. Mereka bukan dalam misi biasa. Sejak 3 minggu terakhir, keduanya menyamar sebagai insinyur sipil untuk menyusup ke wilayah konflik demi mengamankan informasi intelijen penting tentang jaringan teroris internasional yang mulai menyentuh Asia Tenggara. Namun, semuanya berubah ketika markas operasi mereka di Kabul diserang oleh militan tak dikenal. Jalur komunikasi terputus. Mereka tak bisa menghubungi Jakarta. Dalam kekacauan itu, hanya satu pesan terakhir yang mereka terima. Informasi harus dibawa pulang. Dengan cara apapun. Dengan peta lusuh, bahasa yang terbatas, dan peralatan yang semakin menipis, Sandi dan Yusuf menempuh perjalanan menuju perbatasan Pakistan. Tujuan mereka, mencapai kedutaan Indonesia di Islamabad. Tapi jalan menuju ke sana tidak semudah yang dibayangkan. Setelah 2 hari berjalan kaki menyusuri pegunungan dan desa-desa kecil, mereka tertangkap oleh milisi lokal Pakistan yang mengira mereka mata-mata asing. Diborgol dan dibawa ke kem tahanan tak resmi di daerah Waziristan, keduanya sadar mereka harus bertindak cepat sebelum identitas mereka terungkap. Di malam keempat dalam tahanan, Yusuf, yang memiliki latar belakang sebagai ahli teknik, berhasil membuka borgol menggunakan serpihan kawat dari kasur tua. Mereka menyelinap keluar saat penjaga tertidur dan menerobos hutan berduri menuju sungai yang mengarah ke wilayah lebih terbuka. Kejaran dimulai. Milisi mengetahui pelarian itu saat fajar menyingsing. Tembakan menggema di belakang mereka. Sandi tertembak di lengan, tapi keduanya terus berlari, mengandalkan naluri dan peta mental yang mereka hafal selama pelatihan. Dalam pelarian, mereka bertemu seorang sopir truk tua bernama Imran, warga Pakistan yang ternyata pernah bekerja di Indonesia sebagai buruh proyek. Setelah melihat luka Sandi dan mendengar logat mereka saat berbicara satu sama lain, Imran tersentuh dan memutuskan membantu. Dengan menyamar sebagai pekerja tambang, mereka disembunyikan di bawah tumpukan batu bara di truk tua milik Imran. Perjalanan menuju Islamabad memakan waktu 2 hari penuh, dengan 3 kali berhenti dan hampir tertangkap di pos pemeriksaan militer. Ketika mereka hampir sampai di Islamabad, pengkhianatan datang dari arah tak terduga. Seorang petugas pos pemeriksaan mengenali Yusuf dari poster buronan yang telah tersebar. Truk mereka dikepung oleh unit paramiliter. Pertempuran singkat pecah. Dalam kekacauan itu, Imran tertembak, dan Sandi kembali terluka. Namun, berkat taktik pengalihan dan bom asap rakitan Yusuf, mereka berhasil kabur dan berlari menuju gerbang kedutaan besar Indonesia. Gerbang kedutaan dibuka setelah pengamanan mengenali sandi operasi yang diteriakan Yusuf. Pasukan keamanan menarik mereka masuk beberapa detik sebelum peluru menghujani tembok kedutaan. Mereka selamat, hampir secara ajaib. Setelah negosiasi diplomatik yang panjang, Pakistan akhirnya mengizinkan pemulangan mereka sebagai bagian dari kerjasama intelijen. Data yang mereka bawa terbukti sangat penting. Jaringan teroris yang mereka telusuri memang berencana membuka jalur perekrutan melalui Asia Tenggara. Beberapa bulan kemudian, Sandi dan Yusuf berdiri di Istana Negara, menerima penghargaan Bintang Sakti atas jasa mereka. Namun wajah mereka tak menunjukkan kegembiraan berlebihan. Mereka tahu bahwa Imran, teman yang tak sempat mereka balas jasanya, kini hanya menjadi nama dalam doa mereka. Keduanya kembali ke kesatuan, menyadari satu hal penting. Di medan operasi, bukan hanya peluru yang harus dihadapi, tapi juga kesetiaan, pengkhianatan, dan pilihan-pilihan yang akan terus membekas seumur hidup.